Kan macam-macam kemudian. Ada orang berangkat perang niatnya tulus, ada yang enggak. Makanya kemudian ulama menjelaskan berdasarkan hadis itu, kalau orang berangkat perang tulus ikhlas, mati, maka ia diperlakukan sebagai syahid. Soal niatnya diserahkan ke Allah. Jadi kalau ada 10 orang, yang 9 tulus, yang 1 tidak, statusnya yang 9 ini syahid dunia akhirat, tidak dikafani, tidak dimandikan, masuk surga langsung sepenuh-penuhnya gitu ya. Sementara yang 1 diperlakukan sama dengan yang 9, karena kan nggak ketahuan tendensinya. Tapi dia hanya akan menjadi syahid dunia saja, tidak syahid di hadapan Allah. Sementara yang lainnya yang tidak perang itu syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Makanya korban tewas pada kondisi tertentu yang disebut oleh Rasulullah syahid itu tetap diperlakukan dengan syariat yang sudah ditetapkan. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, pagi ini kita akan membahas mengenai satu buku menarik tentunya karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. Cover edisi Indonesianya sudah terlihat di depan, dan Bapak tidak akan menemukan cover dalam edisi Arabnya karena buku ini belum diketik, jadi bentuknya masih manuskrip. Jadi agak luar biasa memang. Kalau saya tidak salah kira, pemilik naskahnya ini orang Turki. Ya wallahu alam ya, karena Turki Ottoman itu kan kekayaan literaturnya luar biasa di samping Mesir dan Baghdad. Tapi nanti kita bicarakan soal itu. Nah, ini cover Indonesianya diberi judul Fikih Pandemi dalam Islam. Judul aslinya, nah itu dikutip potongan judulnya Tuhfatur Raghibin, ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, satu ulama berpengaruh di dalam Islam karena beliau adalah murid dari imam sangat besar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dari tentang penulis buku Fikih Pandemi. Buku ini yang berjudul Fikih Pandemi, yang berjudul asli Tuhfatur Raghibin, adalah karya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Nama lengkapnya Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari. Jadi luar biasa nih. Nama beliaunya Zainuddin, tapi yang disebut nama kakek dan nama buyutnya. Itu namanya Zainuddin. Jadi sama kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan namanya Muhammad ya. Muhammad, bapaknya Idris gitu. Atau Imam Ghazali yang kemarin itu namanya Muhammad juga. Bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Kalau Ghazalinya mana? Jadi biasa Pak, di dalam Islam seperti itu. Jadi yang disebut tuh moyangnya. Nah ini Imam Zakaria Al-Ansari juga seperti itu. Jadi nama beliau sih Zainuddin sebenarnya. Abu Yahya itu kunyah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada laqab, ada kunyah, macam-macam. Kunyah itu panggilan yang menggunakan nama anak. Jadi biasa kalau laki ya berarti Abu, nanti tinggal anaknya siapa gitu. Kalau anaknya Bakar ya Abu Bakar, kalau anaknya Qasim kayak Rasulullah ya Abdul Qasim gitu ya. Untung nggak ada yang nama anaknya Gosok, jadi Abu Gosok nggak ada. Nah ini Zainuddin itu anaknya Yahya, makanya kunyahnya Abu Yahya. Umumnya seperti itu. Walaupun nanti ada yang depannya Abu, belakangnya bukan nama anaknya, ada juga. Tapi satu sifat yang mendominasi orang itu,
itu bisa Abu juga. Sama kayak Abu Jahal itu kan bukan dia bapaknya Jahal, Abu itu bapak, tapi bukan dia punya anak namanya Jahal, bukan. Dia dijuluki Abu Jahal ya karena saking jahiliyahnya. Nah, itu gambarannya kira-kira seperti itu. Beliau lahir tahun 1420 Masehi. Jadi hampir 500 atau lebih tahun dari Imam Al-Ghazali yang kemarin kita bahas. Jadi ini kalau disebut sudah awal-awal masa ulama khalaf 823. Kalau Ghazali kan kemarin 500 sekian ya. Ini udah 823. Jadi 400 tahun setelah itu. Pasti kondisinya sudah berbeda, konstelasi pemikiran politik juga pasti berbeda dan seterusnya. Beliau lahir di Mesir. Nah, ini juga penting untuk diketahui karena corak pemikiran Mesir khas, hatta ketika kemarin disinggung Daulah Fatimiyah tegak di Mesir, itu tidak semuanya otomatis bermazhab Syiah, nggak begitu. Tetap ada kantong-kantong Sunni yang sangat kuat di situ. Makanya ketika nanti Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan Daulah Fatimiyah lalu menegakkan Daulah Ayyubiyah, itu relatif gampang, bukan hanya karena keperkasaan Salahuddin, tapi juga karena dukungan kaum Sunni yang tinggal di Mesir. Tapi itu soal lain. Nah, cuma yang ingin diketahui, Mesir itu sejak masa awal Islam itu memang menjadi salah satu kawasan terbaik, kecuali hanya di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena pemberontak yang menggalang kekuatan kemudian berangkat ke Madinah itu datangnya dari Mesir. Wallahu a'lam. Tapi kondisinya memang saat itu seperti itu, gitu ya. Jadi kita tahu karakter Khawarij yang memusuhi Khulafaur Rasyidin dan kaum muslimin yang mengakui mengakui tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu kan kebanyakan karakternya orang Khawarij itu ya. Mohon maaf, terbelakang, wawasannya sempit gitu. Jadi wawasannya kurang gitu. Kenapa? Karena mereka tinggal di pelosok-pelosok. Nah, itu jadi mafhum. Kalau kemudian kenapa munculnya di Mesir? Karena Mesir kan jauh dari pusat peradaban saat itu, dalam pengertian peradaban Islam. Tapi bahwa Mesir adalah kawasan istimewa, iya. Makanya kita sadar atau tidak, Mesir itu menjadi, sependek pengetahuan saya, satu-satunya kawasan Afrika tapi yang disebut dengan nama Arab. Lihat deh nama Republik Mesir itu, nggak pernah disebut Republik Mesir, selalu disebut Republik Arab Mesir, karena bahasa Arabnya memang Al-Jumhuriyah, Al-Misriyah, Al-Arabiyah, dan orang Mesir selalu ngakunya orang Arab. Jadi mereka kalau dibilang kamu mana? Mesir, Afrika Utara, singgung dia, bukan saya Arab. Karena memang Mesir itu walaupun dia di Afrika Utara ya, tetanggaan sama Libya, sama Chad gitu kan, geser ke barat sedikit udah Aljazair, Tunis dan seterusnya itu. Jadi mestinya sih Afrika Utara tuh. Jadi mestinya ikutnya Ifriqiyah, kawasan yang dulu dikuasai umat Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin itu. Tapi kan mereka nggak mau karena secara kultur, terus secara budaya, terus macam-macam itu jauh lebih Arab daripada kawasan Afrika lainnya. Nah, ini perlu diketahui. Jadi walaupun Imam Zakaria Al-Ansari lahir di Mesir, tapi tidak serta-merta menjadikan karakternya seperti orang Afrika Utara. Lalu berikutnya dia belajar di Al-Azhar. Kita tahu ya, karena Al-Azhar menjadi salah satu institusi pendidikan tertua di dunia. Ada yang menyatakan berdiri pada masa Daulah Fatimiyah, ada yang menyatakan sebelum itu. Wallahu a'lam. Karena memang ada beberapa institusi pendidikan di Mesir memang yang tua sekali, jadi ribuan tahun. Karena tradisi ilmu di Mesir itu tua, Pak. Jangan lupa bahwa Mesir itu pernah ratusan tahun di bawah pendudukan Romawi kan. Makanya kalau Bapak tahu Cleopatra, terus macam-macam lah itu Yunani,
tapi pendudukannya sampai di Mesir. Nah itu berlangsung ratusan tahun. Saya nggak tahu itu sampai 1000 tahun atau enggak. Tapi bahwa pernah sangat lama di bawah kekuasaan Romawi itu iya. Oleh sebab itu kekayaan intelektual Mesir unik karena menggabungkan 3 titik sangat besar: Afrika Utara, Hijaz, Arabia, dan Romawi. Walaupun Romawinya kan nanti dibelah dua setelah matinya Alexander the Great. Romawi Barat berpusat di Roma, sementara Romawi Timur berpusat di Bizantium dengan ibu kotanya Konstantinopel yang nanti direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi itu soal lain. Singkatnya, bahwa beliau kemudian belajar di Al-Azhar itu tentu memberi karakter yang khas, apalagi tahun hidup beliau itu sudah 823, jadi pasti karakter Azharinya khas gitu ya, egaliter, toleran. Al-Azhar itu sangat toleran Pak, sependek pengetahuan saya lebih toleran dari orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka kan ratusan tahun berdampingan sama orang-orang Koptik, Kristen Koptik, Kipti, yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah untuk dipergauli dengan baik itu iya, karena Rasulullah itu punya istri, salah satunya Maria Al-Qibtiyah, itu orang Koptik. Sebagian ulama menyebut Maria Qibtiyah itu muslimah, tapi jangan terkejut kalau ada yang menyatakan enggak, Maria Qibtiyah itu tetap Koptik. Jadi unik tuh, tapi itu kontroversial ya, bagaimana seorang Rasul istrinya Kristen Koptik itu kan dahsyat. Tapi bahwa pemikiran itu ada. Buktinya Maria Qibtiyah nggak menghapus Qibtiyah di belakangnya. Dan berarti dia Koptik, karena Qibti itu Koptik. Makanya kemudian Rasul menyatakan berlaku baiklah, kira-kira gitu hadisnya, wallahu alam benar apa enggak. Dinyatakan bahwa Rasulullah meminta agar kaum Koptik diperlakukan secara istimewa karena Rasul sendiri memperistri Maria Al-Qibtiyah yang notabene adalah budak yang dihadiahkan kepada beliau dan kemudian diperistri oleh Rasulullah SAW. Nah, Al-Azhar itu kan berdampingan dengan orang-orang itu sampai sekarang. Makanya soal ucapan Natal itu Al-Azhar luar biasa. Boleh nggak? Bukan hanya boleh lah, boleh banget gitu. Itu bikin terkejut Muslim di Indonesia. Jadi mereka biasa mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, orang-orang Kristen itu biasa. Walaupun nanti biasalah itu ada yang sikapnya keras dan ada yang sikapnya lunak. Ya yang liberal ada juga. Jadi kalau silahkan nanti eksplorasi soal karakter pemikiran di Mesir, baik yang Azhari maupun yang bukan Azhari. Itu gambarannya kira-kira seperti itu. Karena memang mereka berinteraksi sangat dekat dengan kalangan non-Muslim. Dan juga jangan lupa bahwa di Mesir lumrah orang Yahudi ada itu. Karena mereka dekat ya. Mesir itu kan utara dikit sudah Rafah. Rafah itu kan jalur Gaza itu. Kesananya sudah jajahan Israel semua itu Pak. Kawasan Palestina yang diduduki oleh Israel. Jadi memang interaksi mereka dengan Yahudi maupun Nasrani Kristen itu memang lebih intensif daripada yang kita alami. Cuma ya masing-masing bangsa Muslim memiliki karakternya sendiri-sendiri lah kita tahu. Beliau belajar di Al-Azhar itu di bawah tanggung jawab seorang syekh namanya Tabib bin Musqalam. Kabarnya sih syekh ini datang ke rumahnya Zakaria Al-Ansori waktu dia masih kecil. Karena Zakaria Al-Ansori ini yatim, ditinggal wafat anaknya. Jadi si syekh ini yang minta ke ibunya, sudah anakmu aku rawat saja. Dan karena syekhnya kemudian juga mengajar di Al-Azhar, maka kemudian dibawa ke Kairo. Jadi dari dusun kecil Sumaikah itu, Imam Zakaria Al-Ansori kemudian dibawa oleh Syekh Tabi ke Kairo dan kemudian mengaji sangat banyak ilmu di Al-Azhar. Nanti dengan segala kelebihan dan keistimewaannya, Zakaria Al-Ansori diangkat menjadi qadhi, kedudukan sangat terhormat
sebagai pengadil hukum Islam, gitu ya, harus dicari istilah yang pas karena di masa Khulafaur Rasyidin, apalagi di masa Rasulullah, nggak dikenal tuh istilah qadhi, itu nggak ada. Karena yang ngurus negara ya Rasulullah, yang memutuskan hukum ya Rasulullah, imam sholatnya Rasulullah, yang ngurus perang ya Rasulullah. Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, begitu juga sistemnya. Jadi nggak ada pemisahan tuh. Kalau imam, ya Abu Bakar yang jadi imam. Kalau perang, yang memutuskan perang, ya Abu Bakar juga, gitu ya. Jadi kekuasaan pemerintahan di tangan dia, kekuasaan spiritual dia juga. Tradisi itu terus berlanjut sampai nanti Bani Umayyah berdiri. Karena kita ketahui bahwa orang pertama yang memisahkan antara urusan bahasa kasarnya duniawi dan akhirat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dia memisahkan urusan negara, kepala pemerintahan yang ngurus, sementara urusan masjid, zakat, haji dan seterusnya itu diurus oleh pejabat yang disebut dengan istilah qadhi. Zakaria Al-Ansori menduduki jabatan itu dan dia dikenal sebagai ulama bermazhab Syafi'i, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih dan juga ahli tafsir. Bahkan disebut-sebut Zakaria Al-Ansori juga berinteraksi dengan filsafat, logika dan seterusnya. Karena memang ya wajar ya Pak, sudah tahun 823, 1420. Jadi jauh dari masa Al-Ghazali. Kalau di masa itu saja sudah seperti itu interaksinya dengan pengetahuan barat, maka apalagi di tahun itu pasti lebih dinamikanya lebih besar, lebih banyak. Yang terakhir beliau wafat tahun 1520 Masehi, 100 tahun usianya. Jadi termasuk ulama yang berumur panjang. Karena ulama Islam itu umurnya pendek-pendek biasanya. Pendek-pendek itu dalam pengertian yang kayak Rasulullah itu 62, 60, 55 gitu ya, 70 gitu. Jarang yang sampai 100 tahun. Walaupun ada yang umurnya panjang tapi jarang. Nah ini Zakaria Al-Ansori termasuk yang panjang. Lahir 1420, wafat 1520, tuh pas 100 tahun. Berarti 100 tahunnya hitungan Masehi ya. Karena hitungan Hijriahnya beda tuh. 823, wafat 926. Jadi kalau menurut hitungan Hijriah umurnya 103. Jadi Rasulullah itu jangan lupa Pak, Rasulullah itu 63 tahun hitungan Hijriah. Karena kalau hitungan Masehi 61 atau 62, silakan dihitung aja. Karena tahun Masehi sama tahun Hijriah kan berselisih 11 atau 10 hari setiap tahun. Berarti kalau 32 tahun kan selisihnya sudah 1 tahun gitu. Sekarang kita masuk ke bukunya. Buku ini Bapak sekalian, judul aslinya Tuhfatur Raghibin fi Bayan Amrit Thawain. Sepanjang itu, tapi kemudian sebagaimana kebiasaan di kalangan akademisi Islam untuk memotong judul buku, diambil depannya aja. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, potong Bidayatul Mujtahid. Atau yang kemarin kita bahas Minhajul Abidin ila sirati jannati ila jannati rabbil alamin, potong jadi Minhajul Abidin. Malah kalau udah pendek dipotong juga, Ihya Ulumuddin, potong jadi Ihya aja, itu biasa. Jadi ibarat orang kalau terlalu panjang diambil depannya aja. Walaupun yang paling semena-mena orang Indonesia ya, buat saya itu Nur gitu aja manggilnya. Kalau orang Arab nggak ada tuh Pak. Nggak ada ya, orang Arab tuh Ahmad, namanya pendek, tapi nggak pernah dipanggil Mat, nggak pernah. Pasti ya Ahmad, nggak pernah Mat, nggak pernah. Orang Indonesia yang luar biasa kalau soal potong-memotong, tapi itu soal lain. Yang berikutnya, buku ini sebenarnya mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Nggak akan saya jelaskan. Silahkan lihat YouTube-nya. Apa itu kitab kuning? Ada penjelasannya di situ. Mukhtasar dari kitab karangan Ibnu Hajar yang berjudul Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Nah, baru ketahuan nih. Jadi kalau di depan belum ketahuan, sekarang udah ketahuan. Oh ternyata Zakaria Al-Ansori itu karena dia muridnya Imam Ibnu Hajar,
dia tidak menulis buku ini orisinil, tapi merupakan bentuk mukhtasar dari buku yang lebih tebal yang ditulis oleh gurunya, yang disebut berjudul Badrul Maun fi Fadlil Qaum. Buku ini, sadar atau tidak, sebenarnya sangat terkenal, setidaknya kutipannya, karena di awal pandemi ada beberapa paragraf dari buku ini yang diambil dan kemudian di-share kemana-mana. Yang Badrul Maun fi Fadlil Qaum sudah diterjemahkan, sudah diterbitkan juga. Judulnya apa ya? Kitab Tahun dan Wabah kalau nggak salah. Tapi nanti lah kapan-kapan kita bahas itu. Sudah terbit. Nah, ini buku ringkasannya yang kita bahas pagi ini. Tuhfatur Raghibin. Nah, ini bentuknya merupakan mukhtasar dari buku itu. Kenapa mukhtasar ini dibuat? Karena pada saat itu Imam Zakaria Al-Ansori diminta oleh banyak orang untuk membuat ikhtisar dari buku Badrul Maun itu. Jadi memang lebih tebal bukunya, Pak. Dan Ibnu Hajar itu karena beliau seorang ahli hadis, kan biasa teliti ya. Ahli hadis itu cermat, Pak. Jadi nulis matang itu cermat, nggak meleset satu kata pun, nggak ada terbalik satu kata pun, apalagi sanad. Itu teliti sekali. Jadi ketika membuat buku, teliti juga. Bagusnya buku yang teliti itu kan jadi lengkap, detail dan lengkap. Cuma jeleknya buat yang awam, jadi jelimet bacanya, terlalu panjang. Silahkan nanti dicari buku terjemahannya Badrul Maun itu. Tapi memang banyak, dan lagi banyak diulang. Ini udah disebut, di sini disebut lagi. Dan rata-rata memang literatur Islam seperti itu. Bukan hanya buku itu aja, semua buku lain, hampir semua buku lain itu karakternya begitu. Jadi karena dalilnya sama, pembahasannya berbeda, akhirnya muncul dalil yang sama lebih dari satu kali. Singkatnya, Zakaria Al-Ansori atas permintaan orang-orang itu mengabulkan untuk membuat ikhtisarnya, yang kemudian diberi judul Tuhfatur Raghibin. Nah, ini di bawah saya kutipkan pernyataan penerbitnya. Judul Fikih Pandemi itu dipilih sebagai judul edisi terjemah bahasa Indonesia dengan pertimbangan bahwa di dalam buku ini dijelaskan berbagai persoalan fikih ketika pandemi terjadi. Kita tahu bahwa di masa darurat tentu ada kondisi-kondisi luar biasa yang membuat aturan fikih konvensional harus berbelok. Jadi ya, kita tahu lah itu. Orang kalau sakit ya nggak bisa berdiri sholat, ya harus duduk. Bukan hanya boleh, tapi harus duduk. Kalau dia nggak bisa duduk ya berbaring, gitu ya. Apalagi kalau alasannya bukan sakit, misalnya safar. Oh iya, tadinya sholat zuhur tuh habis jam 3:15 gitu ya. Tapi karena dalam safar ditakhir, bisa dilakukan bareng asar nanti jam 4:30 setelah sampai tujuan. Itu kan fikih berbelok. Dan itu salah satu ciri khas syariat kita memang seperti itu. Ketika ada kondisi darurat, dan darurat ini jangan konotasinya hidup mati ya. Beda dengan darurat makanan itu. Makanan haram jadi halal itu kan kalau kondisinya hidup mati, pilihannya hidup atau mati. Tapi yang ada yang haram ini, nah itu baru boleh. Nah, tapi kalau kondisi syariat keseharian kan nggak begitu. Jadi walaupun masih bisa dilakukan, tapi kondisinya sulit, muncul masyakoh, maka rukhsah boleh diambil. Jadi jangan mentang-mentang enggak lah, kan kondisinya harus darurat. Darurat itu di mana? Ya udah nggak ada pilihan lain. Nah, ini kita masih bisa kok melipir ke pinggir, terus kita sholat di pinggir jalan. Jangan jamak, jangan kosor. Apa begitu? Ya enggak. Karena dulu Rasulullah nggak pernah mencontohkan itu kan. Kalau untuk yang makanan haram, iya, daruratnya kondisinya hidup dan mati. Tapi kalau untuk yang rukhsah itu kan enggak. Rasulullah ya pernah sholat di atas kendaraan beliau. Beliau menjamak dan mengkosor, tidak kemudian melipir memarkirkan unta atau kuda beliau ke pinggir jalan lalu beliau tambahkan kan. Padahal beliau sangat bisa melakukan itu. Nah itu silahkan itu menjadi objek nalar yang menarik gitu ya, bahwa rukhsah sudah muncul ketika kondisinya masyaqqah. Nah, kalau kondisi seperti itu saja bisa membelokkan hukum fikih dan itu disahkan oleh syariat kita,
Maka apalagi ketika terjadi kondisi luar biasa yang namanya taun itu, maka pasti ada fikih-fikih praktik hukum keseharian yang kemudian harus berbelok dari hukum konvensionalnya berubah ke situasi luar biasa. Nah, ini isi bukunya, detailnya silahkan dibaca. Saya akan menyuplik serba sedikit darinya. Yang pertama saya kutip ini, sifat dan sebab terjadinya taun serta hubungannya dengan wabah. Ini kalau udah disebut begini mulai klik, oh ternyata taun itu bukan wabah, wabah itu juga bukan taun. Lah terus hubungannya apa? Kalau di Badrul Ma'un, di bukunya Imam Ibnu Hajar, itu agak detail penjelasannya. Nah, kalau di buku ini agak sekilas, katakan ini mukhtasarnya ya. Makanya saya singkat saja di sini. Imam Zakaria Al-Ansori kemudian mengutip berkenaan dengan taun itu pendapatnya Imam Nawawi, disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar juga. Pendapatnya Ibnu Sina sama disampaikan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Oh iya, sampai di sini intermezzo sedikit. Imam Ibnu Hajar itu tidak anti sama Ibnu Sina ya. Jadi jangan mentang-mentang beliau ahlu hadis, sementara Ibnu Sina karakternya seperti itu gitu ya, terus dinafikan gitu enggak. Beliau tetap ngutip itu. Nah, makanya dikutip di sini Imam Nawawi itu menyatakan taun adalah penyakit bengkak, bentuknya seperti bisul atau borok dengan kulit menghitam. Jadi banyak tuh di internet gambarnya berkenaan dengan taun itu yang kayak apa gitu. Itu memang benjolan hitam gitu. Ibnu Sina menyatakan lebih spesifik, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak dan mematikan. Nah, adapun wabah. Jadi kalau taun itu taun bahasa Arabnya, sementara wabah itu bahasa Arabnya wabah. Itu adalah penyakit yang menyerang banyak orang. Jadi beda ya Pak. Taun itu jenis penyakit, sementara wabah itu daya rusak penyakit itu. Jadi kalau dia mengenai banyak orang di sekian kawasan gitu ya, maka itu disebut wabah. Jadi bisa jadi taun itu menjadi wabah ketika ia menyerang banyak orang. Tapi juga bisa tidak. Di penjelasan Imam Ibnu Hajar disampaikan detail, Imam Zakaria Al-Ansori menyampaikannya singkat, lebih ringkas. Tapi sampai di sini yang perlu disadari adalah bahwa taun berbeda dengan wabah, dan wabah juga berbeda dengan AHA. Jadi pernah tuh di awal pandemi ada share soal AHA itu ya, karena disinyalir Rasulullah pernah dalam satu hadis menyatakan bahwa kalau bintang Suraya muncul itu AHA hilang. Itu kemudian muncul interpretasi yang menyatakan bahwa AHA di situ taun, COVID taun, berarti nanti kalau Suraya muncul COVID hilang gitu. Saya nggak ada masalah soal interpretasi itu, tapi harap diketahui bahwa di semua literatur kita, apalagi apabila menyangkut teks suci, nas, Quran dan hadis, itu harap disadari bahwa diksi yang Allah dan Rasulullah pakai nggak pernah meleset. Nggak pernah meleset, sekalipun nggak pernah. Jadi di Quran itu Pak, kalau ada kata, walaupun mirip gitu ya, itu pilihan kata yang Allah pakai atau Rasulullah pakai di dalam hadis-hadis sahih gitu ya, itu nggak pernah meleset. Jadi kalau Rasulullah nyebut taun, Rasulullah nyebut wabah, Rasulullah nyebut AHA, itu pasti nggak meleset. Jadi kalau Rasulullah betul pernah bilang bahwa kemunculan bintang Suraya itu akan menghilangkan AHA, itu harus disadari AHA itu apa. Itu yang perlu diketahui. Yang kemudian jangan sampai salah interpretasi gitu ya. Karena kemudian diketahui bahwa AHA di situ maksudnya penyakit tanaman, hama. Jadi ketika Suraya muncul, hamanya hilang, gitu kan. Ya cocok lah memang. Karena hama itu kan binatang, ada yang tahan di suhu dingin, ada yang tahan di suhu panas. Yang tahan di suhu panas, dingin datang, hilang dia. Yang tahan di suhu dingin, musim panas datang, hilang sendiri dia.
Jadi ketika Rasul menyatakan Suraya muncul, sementara Suraya itu kita tahu bintang yang muncul di koordinat tertentu di bulan tertentu gitu ya. Yang kemarin kejadiannya di Mei atau April gitu kabarnya Suraya muncul. Ya hama hilang, ya iyalah hamanya hilang karena kondisi buminya di perputaran mengitari matahari itu kondisinya begitu. Jadi iklimnya terbentuk seperti itu. Jadi ketika Rasul bilang hama hilang, Suraya muncul, hama hilang. Betul memang begitu. Nah itu menjadi bermasalah ketika kemudian dinyatakan dulu Rasulullah bersabda bahwa kalau Suraya muncul, aha hilang. Jadi saudara-saudara sekalian jangan khawatir. Nanti Suraya akan muncul di bulan Mei atau April. COVID ini akan hilang. Nggak taunya udah mau 1000 hari lagi nggak hilang-hilang. Biasa ya gitu. Cuma jangan sampai kemudian memunculkan yang hilang, sikap kurang ajar kan. Kok nggak hilang? Mana nih? November nggak hilang juga. Terus muncul ucapan begini, berarti Rasul bohong dong. Ini sabdanya kayak gini, buktinya nggak terbukti itu sabdanya. Nah, itu jadi urusan tuh, jadi serius tuh, jadi berbahaya. Karena menuduh Rasulullah dusta itu membuat keislaman yang bersangkutan cacat. Nah itu nauzubillah ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ya silahkan di share gitu, tapi ya lihat-lihat lah. Apalagi kemudian mengomentari itu, apalagi kemudian menjadi sikap pribadi itu kan gawat ya. Ternyata Rasulullah itu pernah bohong waktu. Nauzubillah min dzalik. Di sini disebutkan seperti itu, lalu nah ini juga disebut yang pertama Ibnu Sina tahu adalah zat beracun dan seterusnya. Yang kedua Ibnu Sina menyatakan bahwa wabah terjadi akibat rusaknya materi udara karena Ibnu Sina itu pengaruh Yunaninya kuat ya Pak. Jadi pemikirannya agak lewat rasional, apalagi di masa itu. Istimewanya kemudian kalau kita baca sekarang, makanya wajar kalau bukunya Ibnu Sina itu jadi rujukan kedokteran sampai abad 17 di Barat. The Canon itu Al-Qanun Fiktib itu bukunya Ibnu Sina, itu wajar memang. Dan itu ya cocok lah sama Barat kan rasional ya. Gerejanya dibuang jauh-jauh gitu. Jadi Ibnu Sina memang aromanya seperti itu. Jadi kalau ada yang dianggap supranasional, apalagi irasional, itu langsung di-cut. Makanya wajar kalau yang lain bilang wabah karena jin, wabah karena kutukan, wabah itu azab gitu ya. Wabah itu karena banyak orang menzolimi ulama. gitu. Itu Ibnu Sina enggak? Oh bukan. Wabah itu terjadi karena udara rusak, air tercemar, darah kotor dan seterusnya. Itu dikutip oleh Imam Ibnu Hajar, dikutip juga di buku ini oleh Imam Zakaria Al-Ansori. Tapi di buku ini juga Imam Zakaria Al-Ansori mengutip juga hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi selain sebab rasional, saya kasih tanda kutip di situ karena rasional itu cair sekali batasannya. Dimuat juga dalil yang menyatakan bahwa taun terjadi akibat gangguan jin. Sampai di sini saya ingin menyatakan kita itu tidak haram untuk mempercayai adanya jin, itu nggak haram Pak. Jadi kalau apa-apa terus ya itu karena ada gangguan jin gitu terus rumah hari ini masih percaya tahayul gitu. Bukan. Jin itu bukan tahayul. Karena disampaikan di dalam Al-Quran memang seperti itu. Bukan hanya kita yang kasat mata, tapi ada makhluk dari nur cahaya namanya malaikat, ada makhluk dari api namanya jin. Dan sebagaimana kita bisa melakukan tindakan tertentu, kedua makhluk itu juga bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu, termasuk mengganggu manusia. Sampai di situ, itu perbedaan antara kerasionalan ala Islam dengan kerasionalan ala sekuler, apalagi yang ateis. Itu kan luar biasa ya. Jadi pokoknya kalau tidak terlihat dianggap nggak ada, itu celaka itu. Jadi kalau ateis sekuler gitu ya, jadi berangkatnya dari ilmu pengetahuan non agama itu seringkali kan begitu. Yang ada itu harus bisa dibuktikan keberadaannya. Itu kan seperti itu tuh dasar filsafatnya. Sementara kalau kita Islam kan enggak. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah
apalagi itu disampaikan oleh Allah lewat beliau bahwa itu ada, maka itu ada. Walaupun kita nggak bisa melihatnya. Makanya rasionalnya di sini saya kasih tanda petik. Jadi jangan mentang-mentang jinnya nggak terlihat terus kita bilang nggak ada. Rasulullah sudah menyatakan itu bahwa ada penyakit akibat gangguan jin. Ketika Rasul menyatakan itu, ya berarti kita harus menerima itu. Sebagian kita bisa membuktikannya, sebagian lagi tidak. Sebagian kita bisa melihatnya, sebagian lagi tidak, gitu ya. Tapi bahwa faktanya ada, maka itu diterima. Makanya jauh-jauh hari di awal Al-Quran, Allah sendiri sudah menyatakan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang tidak tampak, gitu ya. Jadi jangan terjebak mentang-mentang nggak terlihat terus dianggap nggak ada. Yang berikutnya, saya kutipkan di sini sebuah hadis, dijelaskan panjang lebar, silahkan dibaca di bukunya. Kalau mau ringkas ya di buku ini, kalau mau agak detail di buku yang Imam Ibnu Hajar itu. Sebuah hadis dari Abu Asim Ahmar, maulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah maula itu unik Pak dalam bahasa Arab tuh. Maula tuh bisa majikan, tuan, tapi maula tuh bisa juga bekas budak. Jadi kalau nyebut ya maulana, ya itu artinya junjungan. Tapi kalau di sini disebut maula, itu artinya ada budak Rasulullah merdekakan. Di dalam hukum Islam, budak dimerdekakan itu nasabnya ke orang yang memerdekakan dia. Jadi kalau orang yang memerdekakan dia itu meninggal, itu budaknya bisa mewarisi. Begitu juga kalau budaknya meninggal, itu sayyidnya, mantan tuannya itu bisa mewarisi, gitu ya. Makanya nanti di Mesir itu pernah berdiri negara itu yang penguasanya budak-budak. Kalau Bapak pernah dengar Mamluk, Daulatul Mamalik, itu unik tuh. Karena mereka yang mengalahkan Mongol. Jadi waktu Mongol menerjang Baghdad habis, itu mentoknya kan di Mesir ya. Itu orang-orang Mamalik. Itu raja-raja, sultan-sultan, panglima-panglima, itu budak statusnya. Itu menarik. Tapi ya jangan sekarang semua. Tapi kapan-kapan itu ada buku judulnya Kutus. Kutus itu sultan yang mengalahkan panglima Mongol itu. Itu sudah selesai diterjemahkan, tinggal diterbitkan. Nanti kapan-kapan kalau sudah terbit kita bahas tentang itu. Tapi hubungan budak dan majikan itu seerat itu. Jadi lebih dari sekedar orang tua anak angkat. Kalau orang tua anak angkat itu tidak ada nasabnya ya, nggak bisa tuh diadopsi gitu. Terus diajukan ke notaris, namanya diganti jadi nama belakangnya pakai nama ayahnya. Menurut Islam nggak berhubungan nasab sama sekali. Nah, tapi budak tidak. Jadi ketika seseorang jadi budak dimerdekakan, dia disebut maula. Maulanya Rasulullah ini meriwayatkan sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya baca terjemahnya, ini teks Arabnya. Jibril, malaikat Jibril mendatangiku, kata Rasulullah, dengan membawa demam dan taun. Aku pun menahan demam di kota Madinah dan melepas taun ke Syam. Kita tidak akan membahas itu. Saya akan membahas bagian yang berikutnya. Rasulullah kemudian menyatakan bahwa taun adalah kesyahidan yang sampai pada umatku dan rahmat bagi mereka. Tetapi taun adalah kotoran bagi orang kafir. Jadi dinamakan kata ijsun di situ. Nah ini menarik. Jadi taunnya sama, wabahnya sama, tapi kemudian implikasi ukhrawinya beda. Buat yang jahat-jahat itu petaka, azab, siksa, mati konyol. Tapi tidak demikian dengan orang beriman. Itu menjadi pintu rahmat, itu menjadi karunia, itu menjadi gerbang kesyahidan bagi mereka yang menjadi korban. Nah ini dalilnya. Berpanjang-panjang Imam Ibnu Hajar menjelaskan itu, Syekh Zakaria Al-Ansori menjelaskan ringkas di buku ini berkenaan dengan hal tersebut. Ini ada hadis berikutnya. Nah ini lebih spesifik.
sahih hadisnya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan sabda Rasulullah, kalau korban taun itu dinyatakan syahid, lah apa iya begitu? Bukannya syahid itu kalau maju ke medan perang bawa pedang, bawa senjata, tewas, itu dia syahid. Bulat-bulat dia masuk surga, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, langsung. Itu kan luar biasa itu Pak, syahid itu. Jadi nggak perlu dikafani, dikuburkan dengan bajunya yang berdarah-darah itu makanya istilahnya bulat-bulat masuk surga karena Rasulullah menjamin itu. Sampai Rasulullah itu kan bilang nggak ada yang bisa menghalangi syuhada itu masuk surga kecuali utang. Cuma itu. Jadi itu agak luar biasa ya. Jadi Allah tuh kurang sayang gimana sama manusia itu. Jadi kalau ada orang mati syahid, selesai udah, masuk surga bulat-bulat. Tapi utang bisa mengganjal itu. Padahal utang kan bukan urusan Allah ya. Utang kan urusan manusia dengan manusia lain. Itu apa namanya? Nggak terbayangkan itu. Kita punya Tuhan, punya ilah, punya Allah, itu yang kayak begitu. Begitu hormatnya sama hambanya, sampai kalau kemudian ada hak hambanya itu di tangan orang lain berupa hutang, itu menunda hak dia untuk memasukkan hambanya itu ke surga. Luar biasa ya. Aku ridhoi kau mati syahid berjuang di jalanku, masuk surga. Belum gitu, nggak pakai hisab, nggak pakai ditanya gitu, langsung masuk. Tapi kalau ada hutang, berhenti dia di gerbang. Ini bereskan dulu, luar biasa. Karena hutang itu menyangkut hak adami, hak manusia. Nah, jadi apa ya begitu? Oh ternyata tidak. Adalah betul bahwa yang syahid itu yang seperti itu. Cuma di dalam Islam, sebagaimana Rasulullah sampaikan, ada syahid sesuai dengan karakternya masing-masing. Makanya di sini disebut syuhada itu ada 5. Ini salah satu hadisnya aja, hadisnya banyak, nggak mungkin kita bahas semua. Tapi ini gambaran simpelnya saja. Orang mati kena taun syahid, orang mati sakit di perutnya syahid, orang mati tenggelam syahid, orang mati ini agak meleset nih terjemahannya, nggak tertimpa bangunan, itu hadem di situ. Hadem itu hancur. Jadi kalau ada orang mati badannya hancur, total ataupun sebagian, itu dinyatakan syahid. Jadi insya Allah yang korban pesawat atau itu syahid itu memang iya bagi mereka yang itu ya yang tadi dinyatakan gitu. Terus baru orang mati di jalan Allah. Makanya nanti kemudian para ulama menjelaskan tentang ini. Gimana nih? Karena Rasulullah dulu syuhada Badar, Uhud, pejuang-pejuang yang tewas itu nggak dimandikan sama sekali, nggak dikafani. Lalu kalau yang kena taun apa begitu juga? Oh enggak, secara fikih tidak, tetap harus dimandikan dan seterusnya. Nah, maka kemudian nanti para ulama biasa mengistilahkan, dan saya suka menyampaikan itu, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja, dan ada syahid dunia saja. Ya, itu berdasarkan hadis-hadis yang memang Rasulullah sampaikan berkenaan dengan Rasul. Ini enggak semuanya lillahi ta'ala. Ada yang tendensinya duniawi, berangkat perang dia dibilang gagah berani, berangkat perang untuk dapat rampasan perang, karena rampasan perang saat itu luar biasa ya Pak. Jadi hukum perang saat itu memang begitu. Yang kalah itu semuanya dirampas. Makanya Umar itu waktu Persia runtuh, rampasan perang dibawa ke Madinah, mau dibawa masuk ke masjid nggak cukup saking banyaknya. Itu Umar sampai nangis gitu. Nanti kawan-kawan kita cerita soal itu. Jadi rampasan perang dari Persia itu Pak, mau dibawa masuk ke Baitul Mal nggak boleh sama Umar. Bukan, ini haknya petempur, serdadu perang. Jangan masukin Baitul Mal. Nanti kalau masuk Baitul Mal jadi punya rame-rame. Masukin ke masjid nggak muat. Jadi bisa dibayangkan tuh banyaknya. Makanya kemudian ditaruh di halaman Nabawi itu. Kabarnya sih ditutup pakai karpet tuh. Itu besok harinya dibuka. Itu Umar lihat rampasan perang itu nangis. Itu dasar tuh. Umar sekeras itu sampai nangis. Nah, kenapa dia nangis? Dia ingat sabda Rasulullah. Ketika Rasulullah menyatakan, aku tidak mengkhawatirkan kalau umatku miskin melarat, tapi kalau aku khawatir kalau umatku kaya raya.
Jadi melihat kekayaan rampasan perang luar biasa banyak itu, Umar ingat sabda itu, pasti kaum muslimin akan celaka karena mereka kaya raya gitu. Dan betul memang setelah itu terjadi fitnah nggak habis-habis gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu berkenaan dengan syuhada itu kan macam-macam kemudian. Ada orang berangkat perang niatnya tulus, ada yang enggak. Makanya kemudian ulama menjelaskan berdasarkan hadis itu, kalau orang berangkat perang tulus ikhlas, mati, maka ia diperlakukan sebagai syahid. Soal niatnya diserahkan ke Allah. Jadi kalau ada 10 orang, yang 9 tulus, yang 1 tidak, statusnya yang 9 ini syahid dunia akhirat, tidak dikafani, tidak dimandikan, masuk surga langsung sepenuh-penuhnya gitu ya. Sementara yang 1 diperlakukan sama dengan yang 9 karena kan nggak ketahuan tendensinya. Tapi dia hanya akan menjadi syahid di dunia saja, tidak syahid di hadapan Allah. Sementara yang lainnya yang tidak perang itu syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Makanya korban tewas pada kondisi tertentu yang disebut oleh Rasulullah syahid itu tetap diperlakukan dengan syariat yang sudah ditetapkan, dimandikan, dikafani dan seterusnya itu. Makanya ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Korban taun itu termasuk syahid akhirat. Berikutnya, nah ini disebut juga menarik. Ini terkenal ini hadis ini karena sahih dari Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, saya bacakan terjemahnya aja. Apabila kalian mendengar taun terjadi di suatu tempat, jangan kalian datang di tempat itu. Apabila terjadi di suatu tempat kalian sedang di situ, jangan kalian keluar untuk lari darinya. Hadis ini yang disampaikan oleh seorang sahabat kepada Umar bin Khattab ketika Umar tidak cukup kuat keyakinan dia atas keputusan dia mengurungkan kunjungannya ke Syam. Itu terkenal tuh, kita udah setahun ya di tengah pandemi ini, jadi terkenal itu peristiwa itu. Umar kan suka inspeksi kemana-mana. Satu saat ia merencanakan kunjungan ke Syam diurungkan karena mendengar di Syam ada wabah. Itu kan jadi monumental itu peristiwa itu ya, karena sering dikutip di mana-mana. Karena kemudian sahabat ada yang menyatakan, wahai Umar, bukankah kalau Allah sudah menakdirkan kita kena, kita nggak kesana ya juga kena gitu. Tapi kalau Allah menakdirkan kita nggak kena gitu, dan seterusnya. Sampai kemudian Umar menyatakan, aku tidak lari dari takdir Allah, tapi yang aku lakukan adalah beralih dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Saya kok lupa ya, di sini disebut apa enggak? Tapi kalau yang di bukunya Ibnu Hajar itu disebut detail tuh, karena Ibnu Hajar kemudian bilang begini, gurunya Zakaria Al-Ansori. Jadi Allah itu menulis takdir tidak tunggal, ditulis sama Ibnu Hajarnya itu. Jadi kalau bahasa kita sekarang ya, kalau si fulan itu berdoa, baca qunut nazilah, pokoknya komplit gitu ya. Terus jaga jarak, pakai masker gitu ya. Dia tidak akan terkena wabah. Takdir pertama. Takdir kedua, kalau si fulan ini berdoa, baca qunut nazilah, tapi dia nggak jaga jarak, sembarangan dan seterusnya, dia akan sakit. Itu yang belajar kasih contoh, ya nggak spesifik begitu, tapi bunyinya begitu. Dan itu menarik. Karena bagaimana mungkin seorang ahlul hadis itu kan tekstualis ya Pak. Jadi ahlul hadis itu nggak gampang pakai nalar Pak. Pokoknya gimana? Ya Rasul bilangnya begitu. Ini rasionalisasinya gimana? Nggak pakai rasionalisasi gitu. Kalau ahlul hadis itu karakternya gitu. Beda sama ahlul ra'yi. Kalau ahlul ra'yi itu apa aja di rasionalisasi. Makanya kalau kemudian dinyatakan Rasul dulu gimana? Ya zakat fitrah pakai gandum, pakai kurma kering. Imam Syafi'i gimana? Ya udah begitu. Nggak bisa ditakwil, nggak usah gitu kan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, oh enggak, itu kurmanya berapa, ukurannya, harganya berapa, boleh kok dikeluarkan uang senilai itu, dan pakainya rasionalisasi gitu. Itu agak menarik. Ibnu Hajar menyampaikan, oh berarti
takdir nggak tunggal loh. Buktinya Umar menyatakan begitu. Berarti Allah tuh tulis takdirnya begitu. Kalau Umar mengurungkan kepergiannya ke Syam, dia tidak terkena wabah. Kalau dia nekat lanjut ke Syam, dia terkena wabah. Itu Ibnu Hajar sampai menyatakan begitu. Dan itu menarik karena muncul dari seorang ahlul hadis, gitu ya. Nah, jadi sampai di sini yang ingin saya nyatakan, ada tuntunan rasional tertentu di dalam Islam yang kemudian mempertemukan, mensinergikan antara dalil samawi dari Allah, dari Rasulullah yang petunjuknya begini dengan kenyataan faktual. Iya, dalilnya begitu, tapi ini kondisinya sekarang begini, gitu ya. Nah, itu kita tahu Pak, jejak-jejak seperti itu sudah dilakukan di masa Rasulullah kan. Rasulullah itu kan begitu. Rasulullah itu kurang tawakal gimana, kurang yakin sama takdir gimana Pak. Tapi berkenaan dengan sabab yang kemudian diolah menggunakan nalar dan rasio, ya Rasulullah itu kurang hebat gimana juga. Ayo kita tempatkan masukan di sini. Rasul, mohon maaf, itu engkau naruh di situ wahyu apa inisiatifmu? Ya, itu inisiatifku taruh di situ. Jangan taruh situ Rasul, nggak strategis, taruh sini. Itu kan rasional tuh. Dan takzimnya sahabat sama Rasulullah begitu itu sampai nanya, itu wahyu atau bukan? Kalau wahyu pasti nggak dibantah. Tapi ketika dinyatakan, oh itu pemikiranku dan seterusnya gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa nggak haram Pak untuk ini dalil memang begini. Tapi terus gimana kondisinya? Itu bukan hanya halal. Tradisi Islam itu ya begitu. Jadi jangan takut-takut dan jangan khawatir gitu ya. Makanya ketika kemudian ya nggak sah lah sholat kok pakai masker gitu. Ya nanti dulu. Ini hadisnya sahih Ustaz. Iya, hadisnya sahih iya. Riwayat Imam Tirmizi gitu kan ya. Tapi kita tahu Pak bahwa syariat itu Pak tidak mungkin membahayakan. Syariat Islam itu tidak mungkin membahayakan. Kalau syariatnya membahayakan bagi satu komunitas atau satu individu, syariatnya ngalah. Itu karakter syariat kita. Diingat-ingat tuh. Gak usah jauh-jauh, Allah sendiri yang mencontohkan itu. Kalau ulama, kalau Rasul mungkin kita masih bisa ganjel gitu, kita sangkal. Tapi kalau Allah kan udah gak bisa. Puasa Ramadan itu kan contohnya yang paling gampang gitu. Puasa Ramadan, iya wajib, dia muslim, berakal, akil balik, gak gila dia. Ramadan datang, lakukan. Waman syahida minkum syahra falyasum. Siapa orang yang masuk ke bulan itu puasa, nggak ada gantinya nih, nggak ada rukhsahnya gitu. Ya enggak, pokoknya kalau kondisinya normal lakukan. Sekaku itu. Tapi kemudian Allah sendiri menyatakan, wa'alladzina wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Iya, kondisi normalnya begini. Tapi kalau engkau sakit atau dalam perjalanan, iddatun min ayyamin ukhra. Syariatnya ngalah tuh. Jadi nggak semena-mena syariat itu. Ramadan ya Ramadan. Ini kalau sakit safar gimana? Ya pokoknya harus Ramadan. Nggak begitu. Kalau sakit atau dalam perjalanan, iddatun min ayyamin ukhra. Ganti Syawal boleh, Dzulqa'dah boleh, Muharram boleh, silahkan. Terus Pak, kalau kemudian Ramadan jadi nggak harus syariatnya ngalah diganti di hari lain, kan ada orang yang di hari lain juga nggak bisa mengganti puasanya. Orang tua sudah kelewat tua, dia udah gak kuat lambungnya untuk puasa. Orang sakit yang sakitnya sedemikian parah udah gak bisa puasa lagi. Terus gimana? Syariatnya ngalah lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun. Sakit safar, hukum regulernya belok. Ganti di hari lain. Ini juga gak bisa dilakukan, belok lagi. Diganti pakai fidyah, kasih makan orang miskin. Syariat kita karakternya begitu. Sholat harus, iya harus. Ya harusnya gimana? Ya kondisi normal. Kalau kemudian ada kondisi luar biasa, boleh ditakhir, boleh ditakdim, boleh didiskon 4 jadi 2 dan seterusnya, gitu ya. Luar biasa. Makanya kalau kemudian iya Ustaz ini dalilnya sahih, berarti nggak bisa dong. Iya dalilnya sahih, tapi lihat kondisinya. Kalau kondisi normal memang sholat pakai masker itu membuat sholatnya cacat. Tapi kalau kondisinya di tengah wabah,
diketahui penularannya dengan cara seperti itu, hanya bisa dihalangi dengan cara ditangkal dengan penggunaan masker, lakukan. Dalil sholat sapnya rapat tuh kurang sahih gimana? Itu kan valid sekali itu. Mazhab Zahiriyah sampai menyatakan itu wajib ya, seorang imam menyerukan makmumnya untuk lurus rapat. Terus kan ada yang sanksi tuh. Gimana Ustaz? Masjid sih iya dibuka, masa sholatnya renggang-renggang? Gak usah sanksi Pak. Jadi kalau dinyatakan ini yang Islam yang mana, yang syariat yang mana, yang itu syariat yang tidak membahayakan. Dan kita tahu kaidah-kaidahnya sudah ditetapkan, sudah dibakukan dan seterusnya, kita tinggal ikuti itu. Ya udah kalau gitu gak usah sholat jamaah aja sekalian. Oh enggak gitu, karena di kaidah fikihnya jelas malayut rokukuluh layut rokukuluh. Syariat itu kalau nggak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Jadi iya ini pandemi nyebar, terus penyebarannya gimana? Ya kalau jarak 1,5 meter, 1 meter masih aman. Ya udah, jamaah kita jaga jarak, selesai sudah. Jangan ini pandemi, ya udah, nggak usah jamaah sekalian, masjid tutup. Nggak begitu. Karena yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Ya prinsipnya seperti itu. Nah, kembali ke hadis ini, demikian adanya. Jadi Rasulullah sudah menunjukkan ini rasional sekali. Kita tahu zona hijau, jangan masuk ke zona merah, apalagi zona hitam, zona merah, jangan masuk ke zona hijau. Karena yang hijau masuk ke merah dia akan tertular, yang merah ke hijau dia beresiko menularkan. Tidak akan saya perpanjang karena sudah jelas terang benderang, dan ini hadisnya sangat solid karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terakhir, adab. Jadi di buku ini di menjelang akhir itu ada disebut adab. Yang pertama memohon kesembuhan, nah itu kan suprarasional ya, memohon kepada Allah gitu. Terus yang kedua bersabar menghadapi qadha, takdir Allah. Yang ketiga bersangka baik. Oh, ini luar biasa nih. Ya Allah iya 3 bulan sangka baik, tapi kalau udah 5 bulan begini gak ada order. Setega itu kan engkau ya Allah. Ya aku tetap sangka baik, cuma ya gimana ini, anak 1 istri, anak 3 istri 1, sampai kebalik saya ngomong. Ini gimana gitu, itu wajar gitu ya, tapi jangan pernah kapok untuk berhusnuzon kepada Allah. Lalu yang keempat, disebut hadis-hadis tentang menjenguk korban. Akhirnya ya kita harus tahu ya Pak, yang dimaksud menjenguk di sini apabila ada kerabat andai tolan teman kita terkena wabah tapi menular, yang dimaksud menjenguk di sini tentu bukan datang secara fisik, kita support kan, kita semangati dan seterusnya, yang Bapak Nurul lebih paham tentang itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dimuat di sini beberapa hadisnya. Terus di bagian akhir nggak saya muat di sini. Di sini dikutip sebagian yang ditulis oleh Ibnu Hajar berkenaan dengan Ibnu Hajar itu menginventarisasi catatan taun yang terjadi di masa Rasulullah ini, di masa Bani Umayyah ini, di Damaskus pernah terjadi tahun ini, korbannya sekian. Itu diinventarisir detail. Di sini ada kutipannya di buku ini. Jadi wabahnya begini. Itu kalau di yang Ibnu Hajar agak detail. Jadi ketika terjadi banyak itu disebut juga. Ketika di Damaskus itu dan di beberapa kota lain, karena berulang memang kejadiannya. Wabah menyerang, terus tokoh agamanya menyatakan, oh ini ada wabah, pasti ini cobaan dari Allah. Ayo kita tangkal dengan doa berjamaah. Ternyata fatal. Di buku itu disebut. Jadi sebelum doa berjamaah dilakukan, itu korbannya ratusan orang. Tapi setelah doa berjamaah dilakukan, kumpul bareng-bareng, pasti nggak jaga protokol kesehatan tuh. Iya. Tapi nggak tahu tuh kemudian jadi urusan di Kapolda atau saya nggak tahu. Tapi luar biasa. Jadi kalau yang di Ibnu Hajar itu disebut, kalau orang berdiri di lantai atas masjid di Damaskus itu, setelah doa bersama itu yang korban sampai ribuan orang. Jadi kalau orang berdiri di atas masjid itu sampai ke ujung jalan itu mayat. Mengerikan.
Kemudian Imam Ibnu Hajar dikutip oleh Imam Zakaria Al-Ansori itu menegaskan itu. Jadi sikap kita terhadap wabah itu harus sesuai dengan karakter wabah yang menyerang. Karena kalau kemudian para ulama gitu ya, kalau kita muslim ya ulama gitu ya, pemimpin kita gitu, atau pemimpin agama menggalang masyarakat untuk melakukan doa bersama, ternyata taunnya tambah parah, itu kan yang awam akan bersangka buruk terhadap agama gitu. Oh, ternyata doanya nggak makbul, mana Tuhannya malah tambah parah gitu, itu berbahaya. Nah itu yang kemudian dikat baik oleh Imam Ibnu Hajar maupun oleh Imam Zakaria Al-Ansori. Enggak begitu. Ketika penyakit itu menular, ikuti sunnahnya para sahabat dulu. Bagaimana Abdurrahman bin Auf diminta oleh Umar, ini gimana nih? Enggak berhenti-berhenti. Abdurrahman bin Auf bilang, jangan ada orang saling dekat, sebar-sebar mereka ke tempat terpisah, gitu ya. Itu sudah itu yang dilakukan di masa awal Islam. Jadi kalau kemudian kita sekarang seperti itu ya memang wajar. Terus dibilang ini sesuai syariat apa enggak? Sesuai banget. Karena dulu para sahabat juga melakukan hal yang serupa. Demikian Bapak sekalian, beberapa hal yang sederhana, sebagian tentu sudah sangat akrab karena kita sudah hampir setahun di tengah pandemi ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberi tambahan wawasan khususnya dari segi spiritualitas kita, yang tujuannya sih nawaitunya tentu memperkuat keyakinan, keimanan dan ketakwaan kita buat Allah. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya atas materi yang menurut saya mencerahkan gitu. Yang pertama mengenai perbedaan taun dan wabah gitu. Mohon kembali penjelasannya karena saya dari beberapa referensi juga di internet itu menjelaskan bahwasanya setiap taun adalah wabah dan setiap wabah belum tentu masuk kategori taun. Karena dia menjelaskan bahwasanya taun itu pandemi gitu. Kalau wabah itu penyakit menular, tapi tidak semua penyakit menular itu sifatnya pandemi. Yang kedua adalah bagaimana pemimpin agama, pemimpin politik itu mempercayai ilmu pengetahuan. Jadi apa yang disampaikan Ustaz tadi itu sangat relevan dan itu terlihat jelas dalam tahun ini ada pemimpin yang mengutamakan popularitas, mengutamakan citra, tapi menomor dua atau menomor tigakan masalah ilmu pengetahuan. Dan tidak cuma pemimpin politik, tapi juga banyak pemimpin agama yang melihat bahwasannya ini cuma santai aja, 3 bulan selesai, 6 bulan selesai, padahal secara saintifik sudah jelas setiap wabah atau pandemi besar itu berlangsung tahunan. Jadi ini mempengaruhi betul strategi penanganan pandemi. Jadi ini apa yang kita sampaikan tadi betul-betul memberikan pemahaman bahwasanya memang setelah setahun berjalan pandemi ada pemimpin yang ada negara dan pemimpin yang berhasil mengendalikan wabah, ada pemimpin dan negara yang kurang berhasil dan bahkan gagal. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mohon dikonfirmasi lagi bagaimana pemimpin agama ataupun juga pemimpin politik di masa lalu, masa Islam tentunya juga mengedepankan ilmu pengetahuan dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum. Ada beberapa pertanyaan, terutama yang soal hadis jangan masuk ke wilayah. Saya ingin dapat penjelasan tambahan untuk pengertian wilayah. Kalau yang saya pahami terkait dengan
karantina wilayah itu kan sebenarnya bertingkat ya. Ada level negara, level provinsi, level kabupaten, level RT, bahkan sebenarnya tapi secara teori sekarang itu ada level rumah namanya kumulatif. Nah, pengertian hadis yang wilayah itu apakah menampung teori atau in practically sekarang itu begitu. Jadi apakah itu menampung tidak? Atau memang itu harus wilayah dalam skop satuan administratif yang petani pokok itu. Yang kedua, pikiran saya tadi melayani terkait dengan salah interpretasi. Salah interpretasi itu kalau saya baca buku tapi mungkin kalau masih dengan kanal ya Pak. Jadi posisinya kan orang beragama itu kan harus begitu. Pada saat ilmunya tidak tegak itu kesimpulannya kan bisa melenceng. Artinya baik nanti dari sisi memahami teks hadis ataupun kondisi situasional sekarang yang kemudian bisa digunakan untuk memahami keselarasan antara substansi yang dimaksudkan Rasul dengan situasi sekarang. Nah ini tadi nyambung sama pertanyaan Pak Arif. Kalau kemudian kita mendapati ada dua hal yang bertentangan, sikap kita kayak apa ya? Sebagai orang awam, saya nggak hafal di situ, saya nggak terpaham ahli itu. Terus ada dua yang saya bertentangan. Nah, mengikuti yang mana? Yang satu yakin nggak masalah di masjid, kalau usah pakai jaga jarak, saya juga nggak pernah juga dari sisi ya. Betulnya memang nggak pernah juga. Jadi di sisi yang lain yang sudah jaga jarak kena ya. Tapi ini saya contoh ekstrim kanan ya, dalam artian tapi tidak juga memang banyak juga yang kena. Jadi nah, sikap kita bagaimana? Kalau saya secara pribadi mengikuti yang saya pahami. Jadi kalau kemudian kita harus berkomunikasi dalam lingkungan kita, sebaiknya syarat terkait dengan masalah interpretasi. Kemudian yang berikutnya sama dengan yang ada beda pengertian, tapi yang saya ingin dapatkan penjelasannya untuk wabah atau forum itu ada nggak? Mungkin ini kan karena muhtasyarnya naik besar di dalam buku lengkapnya ada nggak kriteria ini? Ini yang membedakan antara kondisi-kondisi itu. Jadi ini apa yang terus ada kriterianya. Tadi saya mendengar sekilas ada perkataan ahli hadis itu kan tekstual. Jadi tidak akan menyikapi di luar teks yang ada. Tapi orang yang hafal hadisnya panjang kan pasti pertimbangan dia merumuskan sesuatu pasti lebih banyak. Jadi lanjut. Terus yang berikutnya saya kepo soal hadis yang tadi Jibril datang kepada aku membawa imam dan apa namanya kaul dibawa ke Syam, Madinah di bagian demamnya. Kalau di Syam ada kaul itu kan ada sahabat yang sampai ganti 3 kali baru kemudian terda. Kalau di Madinah demam itu bagaimana? Apakah ini sudah terjadi? Kalau di Syam kan terjadi atau ini bersifat berulang nggak? Nanti yang sanggup bagiannya tahun atau yang Madinah itu bagian demamnya. Ini dua hal yang sama-sama berat atau bagaimana memberi pengertian soal demam dan tahun? Karena kalau pengertian dua hal itu memang unik. Saya ingin mendapatkan penjelasan ini. Lagi Pak, silakan. Terkait solusi dari Abdurrahman bin Auf ketika membuat semacam isolasi mandiri bagi komunitas-komunitas disebar dalam bentuk sporadis. Nah, pertanyaannya adalah
apakah pada saat itu saya nggak tahu ya situasi Toun pada saat itu seperti apa, tapi apakah pada saat itu ada nggak nas-nas yang menjelaskan bahwa karena mudahnya menyebar penyakit tersebut itu meniadakan, misalnya contohnya meniadakan sholat Jumat, kemudian meniadakan sholat berjamaah dan seterusnya. Apakah ada nas seperti itu seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama sekarang yang memutuskan untuk sholat di rumah aja termasuk sholat Jumat, padahal justru malah sebenarnya kalau saya merujuk ke kitabnya Imam Juwaini kalau nggak salah ya Ustaz, tentang yang diikuti juga oleh Imam Al-Ghazali terkait maqasid syariah, itu kan di dalam maqasid syariah jelas sekali bahwa skala prioritas itu mulai dari melindungi agama, melindungi jiwa, yang kedua, yang ketiga melindungi keturunan, harta dan seterusnya, sampai yang terakhir bahkan harta itu klasifikasi masuk yang terakhir sebagai skala prioritas. Di situ ditempatkan bahwa melindungi agama itu adalah yang terpenting ketimbang melindungi jiwa misalnya. Nah, sementara sekarang kembali kan kita sholat berjamaah di rumah, bahkan sholat ditiadakan di rumah itu kalau secara kaidah syariah sebenarnya kan justru malah jangan di rumah, itu wajib gitu kan. Bisa diazab bahkan kalau nggak ada sholat Jumat dan seterusnya. Maksud saya ketika saat itu apakah ada keputusan seperti yang dilakukan oleh ulama sekarang untuk melakukan sholat berjamaah, sholat di rumah, kemudian sholat Jumat di rumah dan seterusnya, yang justru memberikan skala prioritas agama ada di bawah timbang jiwa, karena misalnya takut tadi ketularan misalnya dan seterusnya, makanya jiwa jadi di atas. Nah itu bagaimana terkait dengan maqasid syariah tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Ada? Saya jawab ya. Yang pertama, berkenaan dengan definisi taun dan wabah. Kita tahu Pak bahwa selama tidak muncul definisi yang baku dari sumber yang solid, Allah atau Rasulullah atau sahabat atas restu Rasulullah, maka selalu saja pengertian atas terma-terma tertentu yang muncul dalam syariat kita oleh kalangan ahlu hadis sendiri. Kalau ahlu rohi udah jelas lah, lari mana-mana mereka pasti. Yang ahlu hadis sendiri itu pasti merujuk ke arti kata yang bersangkutan. Jadi kata yang bersangkutan muncul dari bahasa Arab, sementara riwayat kata selalu memiliki bobot makna di baliknya gitu ya, maka itu yang kemudian dikejar. Maka ketika karakter penyampaian diksi, pemilihan kosakata tertentu muncul di ayat ini atau di hadis ini, sementara kata yang sama tidak muncul di hadis yang lain gitu, atau di ayat ini pakainya yang ini, di ayat sana pakainya yang lain gitu ya, itu kita ketahui bahwa para ulama selama itu tidak ada definisi baku bahwa ini nih yang dimaksud ini kata Rasulullah gitu. Maka mereka akan, dulu orang Arab menggunakan kata ini itu untuk yang ini. Nah kalau yang ini gitu ya. Salah satu yang paling gampang itu ketika Allah terkadang menyebut Suhban, kadang menyebut Hayyah. Ketika menyuruh Musa melempar tongkatnya berubah jadi ular. Dikonfirmasi aja nanti di Quran itu. Jadi ketika disuruh lempar itu alqi asok itu, lemparkan tongkatmu Musa, itu berubah jadi kadang hayyatul tas'a, hayyah pakai ular artinya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada hayyah, ada af'a, ada suhban. Nah itu ternyata jelas tuh. Jadi waktu Musa latihan sendiri, ayo Musa lempar gitu, itu pakainya hayyah. Tapi ketika lawan Fir'aun, suhban. Orang Arab tahu, kalau kita nggak teridentifikasi, apalagi terjemah Indonesia, repot tuh, kudu ngaji tuh Pak. Karena hayyah diartikan ular, af'a diartikan ular, suhban diartikan ular. Padahal orang Arab nggak bilang begitu. Hayyah itu ular kecil, suhban itu ular raksasa.
Jadi waktu lawan Fir'aun Su'ban, ya iyalah orang talinya penyihir kan jadi ular itu. Gimana mungkin kalau jadi ular kecil juga, gimana bisa makan? Enggak, pasti jadi besar. Nah, itu salah satu ilustrasi ya, karena orang Arab itu kaya sekali. Kosakata mereka sangat kaya. Dan saya bisa 2 hari 2 malam kalau bicara soal itu, karena menarik. Gitu. Ketika kemudian dimintakan definisi ta'un dan wabah, betul memang. Jadi bahkan di bukunya Ibnu Hajar, di sini dikutip sekilas-sekilas, itu memang disampaikan ada perbedaan soal itu. Jadi ada yang menyatakan ada ta'un ya wabah, wabah ya ta'un. Ada yang menyatakan enggak semua wabah itu ta'un, atau enggak semua ta'un itu wabah gitu ya, karena berkenaan dengan definisinya. Kalau sekarang sih akhirnya saya untuk simplifikasi, jadi biar simpel aja. Ta'un itu memang yang itu, yang hitam-hitam itu, dan mematikan. Makanya kalau yang di bukunya Ibnu Hajar itu agak detail ya, di situ dijelaskan. Ta'un itu yang apa? Daya bunuhnya itu di luar kewajaran. Makanya sampai disebut orang kena malam pagi mati, orang kena pagi sore mati. Itu kan dahsyat Pak. Makanya saya wajar ketika kemudian almarhum Habib Ali Tebet tetap enggak ada, tetap kita sholat jamaah, keras beliau itu. Dulu jamaah baru terlarang ketika mayat bergelimpangan, itu betul, karena ta'un itu mengerikan itu. Makanya kalau Imam Ibnu Hajar, saya nggak tahu di sini disebut apa enggak. Kalau di bukunya Imam Ibnu Hajar itu disebut ada seorang hakim, jadi sehat-sehat aja dia, detil disebut tuh. Jadi dia keluar dari rumahnya pakai tali sepatu, terompah itu kan ada talinya, pakai itu begitu udah mau berangkat ke kantornya, dia seorang hakim, seorang qadhi, setelah pakai tali sepatu itu berdiri, boom, mati langsung. Jadi bisa dibayangkan tuh apa daya bunuh ta'un itu ya. Makanya ketika kemudian sebagian ulama, sebagian kita juga menyatakan enggak, COVID bukan ta'un, kenapa? Baik-baik aja kita, ntar lagi kita makan ketoprak sayur bareng-bareng. Mana ta'unnya gitu ya? Dalam pengertian itu iya. Jadi kalau kemudian ada yang agak genit, saya mau nyebut ta'un yang itu. Kalau ini ya bukan ta'un lah, ini wabah aja karena menular gitu ya, pandemi menyerang seluruh dunia, satu komunitas tertentu, epidemi gitu. Ini wabah, tapi bukan ta'un, karena ta'un itu yang daya bunuhnya begitu. Ini penting. Saya nggak berbicara hal lain, tapi di agama kita nanti berkenaan dengan rukhsah itu. Jadi yang tadi ditanya itu ya. Ini kan jatuhnya kapan nih rukhsahnya? Kita sholat Jumat harus dilarang, kita dihalalkan untuk tidak berjamaah, itu kan harus fix tuh. Karena jangan mentang-mentang baru hajing, terus tetangga sebelahnya hajing gitu, udah kita nggak jamaah, menular, gawat tuh. Iya, jadi salah satu karakter, saya jadi tertarik ngajar usul fikih nih. Kemarin kan kita bingung, kita ngaji apa nih? Usul fikih itu menarik Pak. Karena di usul fikih itu ada pernyataan begini. Semua rukhsah itu idza ittasa'at dhaqat. Dan segala rukhsah itu kalau dhaqat ittasa'at. Jadi rukhsah itu Pak karakternya, kalau dia sudah meluas, nanti ada batasnya. Enggak bisa terus meluas. Harus ada batasnya. Dan kondisi darurat itu kalau dia menyempit, itu harus ada batasnya. Karena kalau nggak ada batasnya nanti akan menyusahkan umat. Jadi kalau kemudian iya ini menular, ya udah kalau gitu kita urung jamaah misalnya gitu. Oh, ternyata penularannya nggak airborne kok, droplet gitu ya. Oh, berarti bisa disiasati pakai masker, jaga jarak. Oh, kalau gitu boleh dong. Nggak airborne, kalau airborne kan mengerikan ya Pak. Lewat udara gitu, lewat debu tuh kacau tuh. Tapi ternyata enggak, lewat droplet dia nggak bisa hidup di udara misalnya gitu. Oh ya udah, ternyata bisa pakai masker. Nah itu tadinya rukhsahnya kalau dia airborne itu kita nggak bisa begini. Fikih harus menyatakan sama sekali nggak boleh berjamaah. Nah tapi ketika dinyatakan droplet harus turun dia. Rukhsahnya nggak bisa terus. Ya rukhsah kan gitu ya Pak. Ya sama kayak orang. Ya habis gimana Ustaz, darurat. Jadi ini haram saya makan. Lah tuh kok sekarang gitu lagi. Ya habis enak Ustaz. Jadi darurat lagi. Kan kacau kan begitu. Ya Allahnya udah mesen-mesen kan wa robain wala adin gitu kan.
Jadi kalau darurat iya darurat, tapi ghairobarin wala adin, dicicipi enak ya, nanti kapan kita darurat lagi lah gitu. Ya nggak bisa begitu gitu, direkayasa gitu daruratnya enggak. Jadi kalau udah kita saat harus dokok, harus berhenti. Yuk, semua begitu. Ini rusak jamak kosor berapa hari ya terserah antum lah. Karena dulu Rasulullah nggak baku kan 5 hari, 7 hari, 19 hari, 14 hari gitu. Tapi ya ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya gawat. Universitas UI kosannya ada mahasiswa jamak kosor sampai semester 4. Ente kok jamak kosor terus? Jambi, bukan Depok. Musafir. Gawat kan? Kakak saya masih Jambi, Ustaz, saya musafir. Gawat itu. Jadi kalau saya itu kalau kita saat harus dokot, harus ada data. Nah itu definisi ta'ud sama wabah berpengaruh, berimplikasi terhadap status fikih, hukum fikih itu sampai di situ. Makanya memang harus fix. Walaupun nanti pedomannya tetap berdasarkan ijtihad. Jadi ini mana nih pedomannya apa? Ya rasionalitas. Bahasa kasarnya tebakan ulama atas definisi yang bersangkutan. Kalau saya sih tahunya ini, kalau yang ini wabah. Makanya ya nggak usah kita Pak hebat-hebat imam fikih kita itu sedahsyat itu, mereka berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah yang ini, Imam Malik yang ini gitu ya. Jadi kalau mereka saja berbeda, apalagi kita, itu sangat wajar. Allah akan menghukumi kita sesuai dengan apa yang kita sangka. Jadi fikih itu kan basisnya zon ya, bukan yakin. Fikih itu basisnya zon loh. Jadi kalau ada orang yang ya kayaknya saya tertular Ustaz. Kenapa? Ya iya usia 65 tahun terus dan seterusnya gitu ya disebut. Jadi kalau saya berangkat ke masjid juga kondisinya akan berbahaya. Terus dia ya udah kalau gitu saya nggak ke masjid hari Jumat. Boleh dia seperti itu? Boleh. Ketika zon sangkaan kuat dia bahwa dia sudah bisa menerima rukhsah. Itu mirip kalau Bapak sholat jamaah takdim karena nyangka kayaknya nggak mungkin Ustaz sampai sana tuh nyampe, nanti udah keburu maghrib deh sampai sana, makanya saya takdim nih asar jadi masuk ke zuhur. Katanya sampai sana setengah jam sebelum maghrib. Itu sholatnya batal nggak tuh jamaah takdimnya? Enggak. Karena sudah dilakukan ketika ada dugaan kuat bahwa rukhsah ini sah untuk diambil, gitu ya. Nah itu berkenaan dengan itu demikian. Makanya ya kaum dan wabah bisa beda, bisa sama dan seterusnya, tapi menjadi serius ketika itu berimplikasi pada fikih. Pertanyaan kedua, pemimpin politik Islam, pemimpin agama Islam di masa lalu, Pak aman saya di masa lalu, kalau di masa sekarang repot. Mengenyampingkan sain, iya Pak, yang nggak Islam yang Muslim yang taat, yang Muslimnya agak setengah-setengah, yang non Muslimnya tokoh gitu, yang ateisnya kental, semua mirip-mirip. Karena kedunguan adalah hak segala bangsa. Sebagaimana rasionalitas itu bisa dikedepankan, tentu kedunguan itu juga bisa menghinggapi siapa saja. Tidak terkecuali kalangan tertentu Republikan di Amerika aja lah biar aman ya. Itu kan nggak mau pakai masker tuh Trump tadinya, kekeh dia luar biasa tuh. Dan jadi konsumsi politik memang. Jadi kalau Demokrat pakai, kalau Republikan enggak. Sampai akhirnya Trump kena COVID gitu ya. Itu biasa seperti itu. Malah di poster-poster demo di Amerika sampai di masa itu sampai disebut gitu kan. Semua petaka wabah selalu dimulai dari pemimpin yang dungu, yang bodoh, karena menyampaikan sains. Ditanya corona, enggak ada corona bukannya merek mobil. Tapi saya nggak akan ulang lah anekdot itu, udah lewat gitu. Itu demikian. Sikap pemimpin Islam di masa lalu itu selalu bagi yang setia itu selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau antum tanyakan dulu gimana sikapnya, sikap Rasulullah ya begitu itu, sikap Umar ya seperti itu. Umar dahsyat tuh. Bahkan ketika ada yang komplain dijawab sama dia, Umar, engkau nggak melawan takdir, itu kan luar biasa ya. Ya kalau yang nanya kroco gitu nggak ada, tapi kan yang nanya sahabat. Setara di mata syariat kekuatannya.
Tapi Umar berani bilang enggak. Malah kemudian dia menyampaikan argumentasi itu. Aku tidak lari dari takdir. Yang aku lakukan adalah beralih dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Itu menjadi luar biasa itu. Nah, makanya kemudian pemimpin Islam melakukan itu. Walaupun nanti di buku Ibnu Hajar di sini disebut sedikit-sedikit itu ada memang pemimpin-pemimpin yang dalam tanda kutip bersikap bodoh, gitu ya. Ketika ini wabah nih, ayo kita kumpul. Kalau di bukunya Ibnu Hajar disebut agak detail, baca bacaan tertentu, ayat tertentu, jadi kayak istighosah lah kalau sekarang gitu, bareng-bareng gitu. Gue nggak taunya wabahnya tambah parah. Pernah kejadian seperti itu. Makanya kemudian sikap kita terhadap kondisi begitu itu sesuai dengan yang didokumentasikan oleh Imam Ibnu Hajar. Nih, pernah terjadi kayak begini. Jadi nanti kalau kapan-kapan terjadi lagi, jangan itu, gitu ya. Jadi sesuai dengan timbangan fikihnya itu memang demikian. Wallahu a'lam. Yang berikutnya karantina wilayah. Ini dia hadisnya ya. Di sini disebut ard sih. Ard itu bumi ya artinya. Diterjemahkan tempat. Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin. Nah itu dia. Apabila kalian mendengar ta'un fi ardin di satu tempat, ard itu arti letter locknya bumi, arti harfiahnya bumi. Cuma diterjemahkan tempat. Makanya kalau kemudian ditanya ini wilayahnya di mana? Cair atau wilayah yang fix gitu, satu kelurahan tertentu, kadipaten tertentu, RW tertentu gitu ya, atau rumah tertentu gitu. Maka sebagaimana karakter semua nas di dalam Islam, ia interpretable, silahkan diinterpretasi. Maka betul. Jadi kalau ada dua rumah, yang satu kena, sementara yang satu tidak, maka yang dimaksud wilayah di situ, yang rumahnya tidak kena, jangan masuk ke rumah yang kena. Nah, dan sebaliknya, gitu ya. Nah, itu sesuai dengan penerapan hadis ini. Mudah-mudahan ini menjawab yang itu. Lalu yang berikutnya, nah ini agak panjang nih, salah interpretasi, terus agama dan rasionalitas, terus kalau ada dua hal kontradiktif gimana, gitu ya. Tadi sudah disinggung sedikit. Apabila ada dua hal kontradiktif, baik berkenaan dengan implementasi satu nas tertentu terhadap kondisi faktual, itu juga berdasarkan ijtihad kan. Jadi kalau kemudian iya ini nasnya begini, oh kondisi faktanya begini kok gitu, itu kan berdasarkan ijtihad kita. Jadi kalau fikih ia akan bersikap ringan. Fikih itu rileks sekali Pak. Ya kayaknya sih masih menularin Ustaz. Ya udah gak usah jamaah, selesai sih. Berdasarkan zon sampai batas tertentu tadi itu. Jadi jangan 14 gitu. Itu ketika itu sudah dinyatakan absah, maka dia sah secara fikih. Dan fikih tidak butuh riset detail kan. Jadi nggak kemudian ya udah di riset dulu di Alfat tuh benar nggak yang kena bagian mana, sebelah mana. Terus nanti disurvei misalnya setelah dilakukan jamaah jaga jarak 1 meter ternyata yang kena sekian gitu. Enggak, fikih itu enggak seribet itu. Fikih itu enteng sekali Pak. Mohon maaf ya, ada sandal nih, di sebelahnya ada mohon maaf kotoran misalnya. Itu kalau secara akal rasio, ya mestinya sandal itu kena. Kalaupun nggak kena secara fisik terlihat, itu kena debunya dan seterusnya. Tapi apakah fikih menyatakan sandal itu suci? Iya. Jadi fikih itu seenteng itu. Makanya fikih itu bisa membuat air yang suci dinyatakan najis, air yang najis dinyatakan suci, hanya berdasarkan zon. Saya sudah sampaikan itu waktu bahas al-um dulu. Jadi ini ada air, ini suci apa enggak ya? Ya suci, itu bening, nggak kotor, kayaknya nggak kena apa-apa, dipakai. Setelah lewat rombongan yang sebelumnya menyusul sampai, itu tadi wudhu di mana? Di situ. Wah, itu di situ ada sapi tadi. Saya nggak nyium baunya sih. Itu apa batal wudhunya yang sebelumnya? Tidak. Kenapa? Karena ketika orang itu melakukan itu, dia sudah bersangka kuat bahwa airnya suci. Dan sebaliknya, ketika Bapak menyangka bahwa bajunya sudah kena najis, itu nggak perlu diriset. Ini benar kena apa enggak ya? Tapi ketika sudah muncul, kayaknya kena Ustaz, ya udah jangan dipakai. Gitu. Makanya fikih itu bermain di kawasan zon. Bukan di kawasan yakin, karena kalau yakin itu udah jelas dia udah ada najisnya. Nih,
foto mikroskopnya gitu, enggak sampai sedetil itu. Makanya ketika ada dua sisi yang kontradiktif, maka menurut fikih kita silahkan mengikuti dugaan kuat. Nah, makanya ketika itu berkaitan dengan dalil yang berimplikasi pada kondisi faktual, maka tinggal dilihat tebakan mana yang menurut kita itu paling tepat. Kita bertanggung jawab atas tebakan itu, sebagaimana keempat imam fikih kita juga melakukan itu kan. Ijtihad itu kan kasarnya tebakan. Imam Syafi'i nebak begini, Imam Abu Hanifah nebak begini gitu. Ya kadang meleset, kadang bener gitu. Makanya mereka relax saja. Mazhabuna shawab yahtamilul khata', mazhabul khata' yahtamilul shawab. Relax sekali. Mazhab saya benar, tapi bisa jadi salah. Mazhab dia salah, tapi bisa jadi dia yang benar. Itu serelax itu gitu ya. Jadi orang kita sekarang aku gitu ya, jadi aneh. Allah a'lam. Terus kriteria sudah terjawab kayaknya yang tadi itu. Jadi seperti itu. Ada debat berkenaan dengan itu, beda-beda pendapat soal wabah dan taun, itu memang seperti itu. Nah, terus yang terakhir yang menarik nih, itu Jibril kemudian dinyatakan demamnya ditahan di Madinah, terus di Syam di kebagian taunnya. Kita tahu Pak bahwa ketika hadis itu disampaikan teksnya berbunyi seperti itu, dan kita tahu bahwa ia bisa dipahami sesuai dengan teksnya, itu iya. Jadi seandainya ada tekstualis ekstrim gitu ya, dinyatakan kalau itu Madinah nggak mungkin kena taun, tapi Madinah berpotensi demam gitu ya. Sementara Syam yang kena taun gitu ya. Tentu kita tahu untuk bagi orang individu yang punya pemahaman seperti itu dihalalkan untuk melakukan itu. Nah, cuma kita tahu bahkan Rasulullah sendiri untuk hal-hal yang interpretable, bisa diinterpretasikan, itu Rasulullah selalu cair berkenaan dengan itu. Hatta ketika sahabat melakukan interpretasi berbeda dilaporkan kepada Rasulullah, itu beliau sangat mungkin menyatakan engkau benar, engkau tidak salah, engkau nurut Allah, engkau nurut Rasulullah, ya sama nurut Allah juga gitu. Makanya seringkali begitu. Jadi dibolehkan kondisi seperti itu. Makanya ketika kemudian muncul interpretasi, oh iya, berarti Madinah tuh nggak mungkin kena taun, yang kena Syam gitu ya. Tapi kemudian dinyatakan, gimana kalau kemudian taunnya berupa demam? 38. Taun itu berarti di Madinah bisa kena juga. Nah, kembali ke definisi taun dan wabah yang nggak ada ujung pangkalnya itu. Jadi berkenaan dengan hadis ini cair saja sih. Dipersilahkan untuk melakukan interpretasi terhadap dalil itu, tapi bahwa itu adalah bagian dari nas yang disampaikan oleh Rasulullah, teks suci gitu ya, itu maka kita dipersilahkan untuk melakukan sikap, memilih sikap atas itu. Bukankah kita halal untuk menyatakan bahwa surga itu fisik, sebagaimana halal juga bagi kita untuk menyatakan surga itu tidak fisik. Ketika disebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai, pohon hijau, rindang, sebagian orang mengolok-olok, ya itu sih di puncak banyak Ustaz, nggak menarik gitu. Kemudian kan kita menginterpretasinya kan, ya berarti bukan, karena itu turun di Sahara, di gurun, itu untuk menunjukkan kondisi nyaman, tentram, tenang. Nah kemudian kita, oh berarti surga itu bukan itu. Itu penggambaran di dalam Al-Quran untuk mengantarkan manusia-manusia gurun ini untuk memahami kenyamanan surga. Jadi kalau kita yang tinggal di Bogor, di Bandung gitu, surga itu apa lebih nyaman apa kayak gini aja ya? Kalau kayak gini ya apa bedanya? Begitu masuk surga gitu, kayak di rumah sama gitu, nggak menarik gitu, pasti enggak. Nah itu kan kita boleh tuh. Jadi sebagian menyatakan begitu pasti Ustaz, karena dinyatakan begitu dalam Al-Quran. Nah kalau terhadap Quran aja boleh begitu, apalagi terhadap hadis. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ya ketika Abdurrahman bin Auf minta itu disebar itu terkenal tuh karena disampaikan Ustaz Budi Asyari ya. Beliau yang menyampaikan itu. Riwayat itu saya sendiri sampai sekarang belum nemu tuh teksnya. Tapi beliau yang menyampaikan itu. Dan karena saya kadung percaya sama beliau, berarti benar Abdurrahman bin Auf itu menjadi salah satu sosok yang menyampaikan nasihat kepada Umar ketika Umar
kebingungan menghadapi salah satu wabah yang terjadi di masa pemerintahan dia, gitu. Sampai kemudian Umar menyatakan Abdurrahman bin Auf ini ditaruh di mana aja dia pasti jadi unggul, jadi pemimpin. Terkenal itu Pak ya, Abdurrahman bin Auf itu, yang nggak bisa miskin itu kan. Dia terkenal sekali itu, di-share di mana-mana. Ya Allah, saya ini mau miskin sekali-kali gitu. Ya udah dia nemu cara ketika di Madinah semua kormanya busuk, diborong sama dia, harganya normal, habis uang dia. Selesai sudah, melarat saya sekarang, korma saya busuk, uang saya habis. Datang orang dari Yaman mengabarkan di Yaman kena wabah, obatnya korma busuk. Aduh, gak jadi melarat saya. Korma busuk saya ditawar lebih mahal dari korma biasa. Jadi ada Pak orang yang begitu tuh. Kalau kita kan kaya setengah mati susahnya, kalau itu melarat setengah mati susahnya. Itu salah satu keunggulan. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang sirah sahabat, itu menarik Pak, masing-masing. Jadi ketika Rasul bilang sahabat kayak bintang tuh betul Pak. Jadi ada yang karakternya tuh intelektual, manusia langit gitu ya, kita nggak sampai gitu, itu ada. Ada yang karakternya tuh lugu gitu, apa-apa udahlah yang simple aja ada. Ada yang karakternya kaya raya nggak bisa miskin ada. Ada yang karakternya kaya raya sedekahnya berlimpah ada. Itu macam-macam. Jadi kita nggak kehabisan teladan tuh, karena Rasulullahnya matahari yang nggak bisa kita kejar ya. Jadi silahkan untuk sahabat ini, nanti kapan-kapan kita jelaskan. Tapi bahwa Abdurrahman bin Auf istimewa, iya. Maka kemudian ketika ia memberi advis kepada Umar jaga jarak itu, maka tentu sholat berjamaah juga dihapus. Nah, sampai di situ berkenaan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tidak baku ya ditetapkan di masa generasi terbaik itu enggak. Itu kan dikodifikasi paling cepat di masa Imam Syafi'i ketika merumuskan usul fikih itu. Jadi hifzuddin, hifzul akhirat, hifzul mal dan seterusnya itu, menjaga agama, menjaga harta dan seterusnya yang antum sebut itu urut seperti itu atau bisa dibolak-balik. Saya sampai sekarang menyatakan itu bisa dibolak-balik. Jadi tidak urut gitu ya. Jadi kalau antum enggak, itu harus urut Ustaz. Silahkan juga, nggak ada masalah soal itu gitu ya. Karena Rasulullah nggak pernah menyebut begitu. Karena apa? Seringkali, contohnya, ketika kita menyatakan ini menjaga agama, terus yang ini menjaga nyawa, misalnya gitu ya. Ketika berbenturan, ini kalau saya menjaga nyawa, berarti saya tidak menjaga agama. Nggak begitu. Karena justru di dalam menjaga nyawa itulah kita menjaga agama kita. Jadi tidak lebih hina orang yang sholat di rumah karena masjidnya ditutup karena pandemi dengan orang yang melakukan jamaah di masjid. Sama-sama muslimnya, sama-sama taatnya, pahalanya akan disebut sama oleh Allah. Jangan kira bahwa zuhur yang jadi 2 rakaat karena diskon safar itu pahalanya akan setengah dari zuhur yang 4 rakaat. Allah sangat sanggup untuk bikin yang 2 rakaat itu setara dengan yang 4 rakaat. Jadi kan benar kalau dibilang sholat duduk, nanti bapak-bapak kapan-kapan ketemu hadisnya tuh. Oh nggak gitu Ustaz, sholat duduk pahalanya setengah dari sholat berdiri, sholat berbaring setengah dari sholat duduk gitu ya. Itu silahkan begitu. Tapi untuk menyatakan bahwa ada kondisi tertentu tidak seperti itu, karena Allah itu wasi'un alim dan dia itu yudha'ifu liman yasha gitu ya. Maka ada kondisi di luar rasionalitas kita ketika kemudian pilihan yang kita ambil itu sudah menyatakan kesempurnaan penerimaan kita atas keislaman kita itu. Nah, jadi saya nggak terlalu bisa meyakini bahwa runut maksud syariah itu memang kalau ini ya harus dikedepankan, yang ini harus dikalahkan oleh yang ini. Saya nggak gitu. Jadi ketika sudah muncul dugaan bahwa oh iya saya memang harus membela harta misalnya gitu ya, jadi itu bagian dari membela agama gitu ya. Jadi kalau itu bisa saling berkait satu sama lain, maka ia pasti bisa dibalik. Cukup kayaknya sudah itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada kesempatan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi hari ini bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bermanfaat di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,